Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kalian. Nama saya Rajo Yudhyo, Kepala Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan menyampaikan informasi tentang dana desa yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Desa Doulan pada tahun 2015, yaitu sejumlah Rp268.085.031. Kemudian pada tahun 2016, dana desa yang diserahkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Desa Doulan yaitu sejumlah Rp639.803.60. Saya akan menyampaikan bahwa pada tahun 2015 sejumlah anggaran Rp268.085.031 saya peruntukkan untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan pertanian dan peternakan. Adapun dua kegiatan yang kami sebutkan di atas tadi, yang pertama adalah kegiatan peralatan pertanian, yaitu sejumlah Rp39.085.031, antara lain untuk pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan pertanian. Yang pertama yaitu 4 buah hand sprayer, yaitu kemudian obat-obatan pertanian untuk menunjang hasil produksi pertanian, kemudian 2 unit mesin perontok. 2 unit mesin perontok ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani dan dari tahun ke tahun ini menjadi usulan skala prioritas masyarakat petani Desa Doulan. Kemudian selanjutnya itu pemagaran, ya, itu pemagaran areal kebun masyarakat itu sejumlah 27 hektar, yaitu sejumlah Rp37.500.000, yaitu anggaran untuk biaya pemagaran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pengadaan peternakan yaitu 27 ekor atau 29 ekor, yaitu sejumlah Rp191.500.000. Ya, ini pengadaan ternak sapi yang berasal dari luar daerah yang diadakan lewat pemerintah Gorontalo, dan kami sudah serahkan habis kepada seluruh masyarakat petani yang ada di Desa Doulan. Untuk kegiatan dana desa pada tahun 2016 berjumlah total Rp639.803.60. Jumlah total anggaran yang kami maksud di atas digunakan di dua kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, untuk kegiatan pembangunan yaitu sejumlah Rp589.969.803.60. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Rp15 juta. Baik, saya akan menyampaikan akumulasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan pembangunan yaitu pembangunan jalan desa. Pembangunan jalan desa ini sepanjang 3,5 km. 3,5 km pembukaan jalan baru yang pada tahun 2015 kami hanya punya satu jalan kantong produksi. Pada tahun 2016 kami membuka kembali akses jalan kantong produksi yang saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat, yaitu Rp182.587.629.43. Kemudian pembangunan deker, yaitu 2 unit deker yang berada di lokasi atau titik yang sama. Yang pertama anggarannya Rp53.302.174.017. Kemudian pengadaan hewan ternak. Ya, pengadaan hewan ternak ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pertanian. Maka pada tahun 2016 berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa, maka pada tahun 2016 kami mengadakan ternak untuk mendukung kegiatan petani, yaitu sejumlah 44 ekor dengan anggaran total Rp292 juta. Kemudian untuk pengadaan bahan pagar ini adalah bagian yang terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari sebuah
kegiatan pertanian. Yang pertama sejumlah 61.080.000. 61.080.000 ini kami dapat mengadakan kawat duri sejumlah 800 roll, ya, 800 roll. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di kegiatan pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah pada tahun 2016 Desa Dolan telah memiliki bengkel tersendiri. Ya, bengkel ini melayani seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan saat ini sudah dikelola oleh pemuda-pemuda yang ada di Desa Dolan yang disponsori langsung oleh Bapak Askar Abdullah. Ya, yaitu pengadaan alat bengkel sejumlah 15 juta rupiah. Ya, nama bengkelnya Bengkel Desa Dolan. Dari seluruh anggaran yang kami sebutkan sebelumnya, pemerintah desa telah mengaplikasikan beberapa tahapan kegiatan. Ya, yang pertama adalah proses persiapan, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan, selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama. Pada bagian selanjutnya, pemerintah desa melakukan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, dalam proses menghadapi kegiatan anggaran tahun 2016 kemarin, yang pertama, pemerintah desa telah membentuk tim yang berjumlah 11 orang yang melahirkan pertama, yang melahirkan 3 kegiatan. Yang pertama dokumen RPJMDes, yang kedua RKPDes, dan APBDes. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan oleh tim 11 dalam menghadapi proses perencanaan kegiatan. Yang pertama, tim 11 melakukan pertemuan atau penggalian dalam bentuk penggalian gagasan bersama didukung oleh seluruh perangkat desa, yaitu melakukan penggalian gagasan di masing-masing dusun. Ya, untuk Desa Dolan ini memiliki 2 dusun, maka dilakukan penggalian gagasan di 2 dusun dengan membuat satu jadwal. Kemudian mereka melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat. Apa saja yang informasi yang didapatkan melalui masyarakat, itulah yang ditampung oleh tim 11. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam proses kegiatan yang dilaksanakan oleh tim 11, dan tim 11 melakukan kajian, ya, yang dipandu langsung oleh pendamping desa untuk menunjang proses kegiatan pelaksanaan dana desa agar seluruh tahapan-tahapan ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang menjadi ketentuan pelaksanaan. Selanjutnya di bagian pelaksanaan, pemerintah desa melakukan kegiatan, ya, dengan membentuk tim pengelola kegiatan yang berjumlah 3 orang. Ya. Masing-masing tim pengelola kegiatan ini bertanggung jawab langsung kepada unit-unit kegiatan yang sudah ditetapkan melalui RKP, penetapan RKPDes. Ya. Maka di dalam kegiatan ini pemerintah desa tinggal melakukan pengawasan bersama dengan lembaga yang ada di desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa telah mendapatkan laporan dari tim pengelola kegiatan yang berjumlah 3 orang. Setelah dilakukan verifikasi oleh Pak Sekretaris Desa, maka tim pengelola kegiatan ini melakukan proses pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh pemerintah desa. Setelah pemerintah desa telah melakukan seluruh kegiatan anggaran yang berlangsung selama 1 tahun, maka pemerintah desa menyebarluaskan informasi melalui pertemuan-pertemuan kemasyarakatan, baik itu di pesta-pesta maupun di tempat-tempat ibadah. Ini dimaksudkan agar supaya masyarakat bisa mengetahui secara langsung sejauh mana pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka penggunaan dana desa. Setelah kami menyebarluaskan informasi, maka seiring dengan pelaksanaan dana desa, maka pemerintah desa telah dilakukan juga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah melalui kecamatan maupun inspektorat yang berada di wilayah daerah Kabupaten Goa. Maka selanjutnya
setelah dilakukan tahap evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buol, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pemerintah desa menyiapkan dokumentasi, ya, dokumentasi baik itu dari sisi anggaran maupun persiapan-persiapan dalam rangka pertanggungjawaban kepada lembaga yang ada di desa, termasuk melibatkan seluruh masyarakat. Dengan demikian, seluruh tugas-tugas pemerintah desa yang bersumber dari anggaran dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang menjadi ketentuan pemerintah desa. Berikutnya, setelah kami melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dari tahun ke tahun melalui dana desa, alhamdulillah saat ini di Desa Dolan, masyarakat Desa Dolan sangat merasakan kehadiran dana desa, termasuk infrastruktur jalan yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat petani. Kemudian para petani ini juga sudah mendapatkan bantuan secara langsung dari pengadaan ternak sapi yang kami sudah berikan secara langsung dan tidak melakukan proses perguliran. Mengapa demikian? Agar seluruh investasi yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, dan mereka tentu akan lebih bertanggung jawab atas seluruh apa yang dia dapatkan melalui pemerintah desa. Selanjutnya, saat ini juga hasil produksi pertanian akibat dari penggunaan dana desa yang lahir di Desa Dolan, yaitu pada tahun 2015 kurang lebih 160 ton jagung itu sudah dipanen, ya. Dan ini kami sudah jual ke pihak pembeli, dan saat ini mereka langsung merasakan dampak daripada ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 dengan alokasi pengadaan ternak 44 ekor, tentu ini jumlah yang cukup signifikan, ya, karena jumlah ternak yang diadakan sejumlah 292 juta itu cukup besar. Maka kami melihat saat ini kehidupan para petani begitu baik, ya. Dari sisi ekonomi mereka saat ini sudah ada perubahan, bahkan yang tadinya mereka jalan kaki saat ini sudah menggunakan akses roda 2. Jalannya sudah bagus, kemudian transportasinya juga sudah sangat mendukung. Maka saya bersyukur kepada seluruh masyarakat, insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita lanjutkan, dan ini juga menjadi pedoman pemerintah desa dalam melakukan evaluasi di tahun-tahun yang akan datang. Tentu kegiatan ini juga tidak terlepas dari pengawasan seluruh stakeholder yang ada, termasuk lembaga Ketua BPD yang ada di samping kiri saya dan LPM yang ada di samping kanan saya. Maka dengan demikian bahwa seluruh kegiatan pembangunan desa benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Salam berdesa. Desaku maju, mandiri dan sejahtera. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani.